Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Herawati SPDI SPDMA, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik adik-adik dan pemirsa di rumah, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan keempat pada mata kuliah Profesi Keguruan 2. Ya, untuk 3 pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa hal. Yang pertama terkait bagaimana aturan perkuliahan kita, kemudian bagaimana kode etik dari profesi keguruan, juga kompetensi dasar seorang guru. Ya, pertemuan keempat ini, adik-adik sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana peran guru dalam manajemen kelas, dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti kita akan bahas sedikit banyaknya terkait manajemen kelas. Di sini Ibu harap adik-adik bisa menyimak dengan seksama dan dengan baik, dan bisa benar-benar mengikuti seluruh perkuliahan sampai dari awal sampai akhir, agar benar-benar memahami bagaimana peran kita, ya, seorang guru di dalam kelas. Dan Ibu juga berharap adik-adik sudah siap mendengarkan dan siap juga untuk membuat resume perkuliahan kita sebagaimana yang sudah kita sepakati sejak awal pertemuan pertama perkuliahan kita. Baik adik-adik, kita kembali flashback persepsi apa yang sudah kita pelajari sebelum kita lanjutkan terkait manajemen kelas. Yang pertama sekali adalah adik-adik harus pahami kembali atau resapi kembali, sadari kembali bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kemudian juga bagaimana yang seharusnya kita menyiapkan diri layaknya untuk menjadi seorang guru yang profesional. Di samping ada beberapa aturan dan rule, ya, kode etik yang harus kita benar-benar pahami sehingga kita tidak melanggar ataupun tidak berada di luar jalur. Sehingga dengan demikian adik-adik, apapun tujuan pendidikan yang ingin kita capai, maka akan kita raih atau kita wujudkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang ataupun sesuai dengan aturan, sesuai dengan kurikulum yang sudah kita tetapkan, dan juga sesuai dengan tujuan hidup kita di dunia ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik adik-adik, yang pertama sekali di sini Ibu akan bahas sedikit, ya, gambaran umum awal untuk sesi pertama ini terkait dengan manajemen kelas. Sudah siap ya? Kita mulai perkuliahan kita untuk materi manajemen kelas, yaitu untuk adik-adik agar tahu bagaimana peran kita di memanage sebuah kelas atau proses pembelajaran. Ya, mengapa penting manajemen kelas ini bagi seorang guru? Pasti sangat penting. Kalau adik-adik adalah seorang manajer di dalam kelas, ya, dalam arti kata adik-adik lah yang mengatur, adik-adik lah pemimpin di dalam kelas. Dengan demikian sangat penting adik-adik mempelajari tentang manajemen kelas, karena jika tidak, adik-adik tidak tahu bagaimana kelas yang seharusnya, kelas yang kondusif, kelas yang bisa membawa atau membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak sehingga tujuan dari proses pendidikan itu dapat tercapai, ya. Baik, apa itu manajemen kelas, ya? Jadi manajemen kelas itu adik-adik melibatkan orang. Orang itu siapa? Tentunya ada kita sebagai guru dan juga ada siswa, juga mungkin ada orang lain yang mungkin kita hadirkan sebagai pendamping dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam manajemen kelas juga selain melibatkan orang juga melibatkan administrasi. Tentu ada
hal-hal yang adik-adik persiapkan ya untuk mengajar, seperti misalnya RPP, silabus, juga hal-hal lain yang memenuhi proses berkas-berkas untuk pembelajaran yang harus adik-adik penuhi. Jadi ada orang, ada administrasi, kemudian yang ketiga ada sarana, dan juga ada prasarana. Ya, di kelas itu ada sarana dan prasarana yang betul-betul harus disiapkan. Jadi tidak hanya kelas kosong begitu saja tanpa adik-adik memperhatikan apa saja yang dibutuhkan anak-anak, fasilitas apa saja yang harus dipenuhi di dalam sebuah kelas, sehingga kelas itu bisa menjadi dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan baik dan juga dapat efektif dan efisien ya. Selanjutnya ada evaluasi. Ternyata evaluasi ini di mana-mana harus ada. Tidak terkecuali dalam manajemen kelas ya. Tentu dalam memanage sebuah kelas ya, adik-adik juga berperan sebagai seorang manajer yang mengevaluasi bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya ya, sudah oke kah, atau bagaimana sudah memenuhikah kriteria ya. Kemudian administrasinya, sarana prasarananya juga wajib dievaluasi, sehingga dikatakan bahwa kelas itu menjadi kelas yang ideal yang dapat memfasilitasi seluruh proses pembelajaran dengan baik sebagaimana seharusnya ya. Baik, sejauh ini sudah dipahami. Jadi dalam manajemen kelas itu ada melibatkan 5 item ya: orang, administrasi, sarana prasarana, dan juga evaluasi. Baik, adik-adik sebagai seorang manajer di kelas, adik-adik pasti harus tahu rule, aturan, apa saja yang harus dipenuhi, apa saja yang harus dicapai, dan sehingga dapat dievaluasi ya. Baik, adik-adik, sebelum kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, di sini kita juga akan mempelajari beberapa hal ya terkait peran adik-adik sebagai manajer nantinya ya. Kalau tadi sudah Ibu ya sampaikan sepintas, namun nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan di sini juga adik-adik harus bersiap untuk mengetahui atau memahami bagaimana peran adik-adik menjadi seorang manajer di dalam kelas. Mungkin untuk sesi pertama ya, sembari adik-adik mempersiapkan diri, kita cukupkan sesi pertama, dan sambil menunggu jeda iklan berikut, kita persiapkan diri untuk memasuki sesi kedua. Baik, kita akan tunggu pada sesi kedua. Kita bertemu lagi setelah jeda iklan berikut ini. Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web,
Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Eskap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan.
Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Baik, kita bertemu lagi dalam perkuliahan profesi keguruan 2 untuk sesi kedua. Di sini adik-adik tadi kita sudah bahas terkait dengan saja peran dari seorang manajer atau peran dari guru sebagai manajer di dalam proses pembelajaran. Ya, yang pertama sekali adik-adik sebagai seorang manajer di dalam kelas, ya kita guru berperan untuk mengatur atau yang pertama sekali menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa kelas kita adalah kelas yang kondusif. Misal kita sedang mengajar anak-anak di kelas, pastikan kursi, meja, hal-hal yang kecil saja ya. Ini berikan contoh hal yang kecil, tidak membahayakan anak ya. Bahkan sudut-sudut meja itu harus benar-benar ada diperhatikan juga. Jangan sampai terjadi insiden anak-anak ketika terkena sudut meja akan terluka, atau ada kursi yang mau patah, atau ada paku yang tajam sehingga mengenai anak. Selain itu juga kita perhatikan, kita ciptakan lingkungan yang kondusif. Ini maksudnya adalah agar adik-adik juga memperhatikan bahwa ketika proses pembelajaran dimulai atau akan kita lakukan, untuk melakukan satu kegiatan apakah sudah memenuhi, misalkan kursi, meja sesuai nggak dengan jumlah anak, atau kalau kita pakai sistem rolling, misalnya ada sebagian anak yang pertama sekali mengerjakan tugas, yang sebagian lagi melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi tidak semua sekolah sama ya, ada sekolah yang adik-adik juga harus ketahui bahwa ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak memfasilitasi kursi ataupun meja yang sesuai dengan jumlah anak. Tetapi di sini mereka hanya menyiapkan sebagian saja dari jumlah anak, dan sebagian yang lain duduk dibuat seperti meja bundar atau meja bulat
untuk anak-anak melakukan satu activity atau mengerjakan suatu project, sedangkan yang lain misalnya sedang menulis atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi dibuat 2 tim, yang satu mengerjakan tugas, yang satu lagi mencatat materi ataupun melakukan hal yang lain. Jadi tidak sama, semua sekolah itu berbeda. Jadi tergantung pada kurikulum ataupun sistem pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi tetap sama-sama kondusif selama sang guru ataupun sekolah berkomitmen untuk menjalankan sistem pembelajaran tersebut. Tapi banyak atau kebanyakan sekolah memfasilitasi sarana atau prasarana kursi meja itu yang sejumlah atau sebanyak jumlah anak, ya. Namun ini hal yang harus ada diketahui bahwa itu tidak masalah, tergantung pada sistem pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi itu salah satu contoh yang Ibu berikan. Kemudian sebagai seorang manajer, guru juga harus menyiapkan penataan yang nyaman, ya. Misal nanti di dalam kelas ada rak buku, diletakkan di tempat yang strategis, jadi tidak tiba-tiba di tempat yang sembarangan saja. Jadi harus ditata dengan baik. Kalau misalnya di dalam kelas ada bunga, di sudut mana diletakkan. Kalau nanti ada display ataupun media yang perlu dipelajari ataupun ingin ditunjukkan ke anak, dipamerkan ke anak, itu di mana letak dan penataannya. Jadi tidak diletakkan sembarang tempat, ya, tapi harus ditata sedemikian rupa dan senyaman-nyamannya bagi anak. Hal yang paling adik-adik juga harus pahami dalam menyusun kursi dan meja saja, pastikan letak dan posisinya itu juga tidak panas kondisinya. Misal diletakkan di dekat jendela. Adik-adik harus perhatikan sampai ke hal seperti itu. Jadi jangan sampai matahari terik langsung mengenai si anak ketika duduk di tempat itu. Jadi susunlah penataannya itu dengan senyaman-nyamannya sehingga anak tidak akan terganggu atau nyaman ketika belajar, ya. Itu yang kedua, ya. Setelah tadi adik-adik harus menciptakan lingkungan yang kondusif, yang kedua menyiapkan penataan yang nyaman di dalam kelas. Yang ketiga adalah adik-adik harus memastikan juga semua program dan peralatan cukup, ya. Kalau tadi kursi dan meja ada pengecualian tergantung dari sistem pembelajaran di sekolah. Untuk hal-hal yang lain, misal anak-anak akan melakukan satu proyek ataupun membuat satu eksperimen, adik-adik pastikan misalnya mau dibagi 5 kelompok. Maka peralatan itu ataupun modul kah ataupun nanti anak-anak mencatat hasil tugasnya itu harus difasilitasi sesuai dengan jumlah kelompok ataupun jumlah anak, tergantung pada tuntutan pembelajaran pada hari itu. Apakah tugas kelompok atau tugas individu? Jadi pastikan semuanya tercover untuk seluruh anak, ya, baik programnya ataupun peralatannya. Jadi jangan sampai nanti ada anak yang merasa kok saya nggak diberikan atau kelompok kami kok nggak dapat lengkap. Ini akan menjadi kecemburuan, ya, akan membuat proses pembelajaran juga tidak efektif dan efisien. Kenapa? Karena akan menghambat, ya. Jadi akhirnya ada hal yang menghambat pembelajaran. Misalnya, Bu, Pak, kenapa kami tidak dapat ini? Itu. Jadi akhirnya tidak fokus kepada proses pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran juga akan tidak tercapai secara maksimal seperti yang kita harapkan, ya. Baik, sampai di sini sudah dipahami. Ini adalah yang ketiga, ya, peran kita yang ketiga sebagai seorang manajer di kelas. Masih ada yang keempat, adik-adik sekalian, ya, yaitu menyediakan waktu yang cukup untuk anak-anak. Pastikan adik-adik sekalian, ya, ketika mengajar, kita ingin memberikan satu materi yang sudah kita susun di dalam satu RPP. Pastikan konsep atau materi yang ingin kita ajarkan ke anak itu sesuai dengan waktu, memadai, ya. Dan bahkan kalau bisa Ibu sampaikan juga di sini, adik-adik selain menyediakan waktu yang cukup untuk menyampaikan materi pembelajaran, adik-adik juga bahkan terkadang harus dengan secara loyal, ya, penuh dedikasi untuk menjalankan profesi ini. Bahkan
menembus ruang dan waktu. Kadang-kadang sampai dimanapun kita harus siap untuk menyediakan waktu bagi anak-anak, bukan hanya di dalam kelas saja, ya. Namun kalau di sini mungkin kita khususkan kepada posisi adik-adik atau peran adik-adik dalam kelas. Namun kita kembali atau flashback ke belakang dari materi yang sudah kita pelajari bahwa profesi guru itu tidak bisa hanya terbatas pada di kelas ataupun di sekolah saja. Adik-adik harus siap dalam setiap waktu ataupun juga tempat untuk menyediakan waktu anak-anak jika itu dibutuhkan. Misalnya adik-adik ketemu siswa kita di pasar, ya. Mungkin pada saat itu dalam kondisi yang layak kita harus tegur karena menunjukkan mungkin attitude yang tidak baik, maka adik harus peduli dan memperhatikan hal tersebut. Jadi tidak bisa diabaikan. Profesi guru ini diberikan apresiasi sangat mulia, ya, bahkan dianggap derajatnya, bahkan dianggap sebagai pahlawan. Kenapa? Karena tanggung jawab perannya itu sangat besar di masyarakat, ya, sehingga menjadi orang yang digugu dan ditiru, diteladani, bahkan menjadi public figure yang sangat diperhatikan, menjadi contoh dan suri teladan bagi anak-anak sebagai peserta didik kita di sekolah, juga masyarakat. Ya, jadi tidak sembarangan profesi ini, ya. Baik adik-adik, sudah cukup dipahami untuk peran kita sebagai manajer di kelas. Di sini kita lanjutkan adik-adik, ya. Ada tipe manajemen kelas, ya. Nah, ini sekarang nih, adik-adik mau yang seperti apa? Mau tipe manajemen kelasnya yang seperti apa? Itu sangat ditentukan oleh gurunya, ya. Jadi manajemen kelas itu sangat ditentukan oleh gurunya. Tipe yang seperti apa gurunya, maka akan tergambar dalam kelasnya, dalam proses pembelajarannya. Bahkan kalau bisa dikatakan, murid itu atau peserta didik itu adalah cerminan dari gurunya, ya. Jadi ini hal yang tidak sembarangan. Kenapa dikatakan demikian? Karena guru adalah teladannya, guru adalah public figurnya, guru adalah contohnya, guru adalah pahlawannya, yang biasanya ketika disebut sebagai pahlawan, pastinya dia akan menjadi figur, akan menjadi teladan. Bahkan kalau bisa dikatakan juga sebagai artis yang digandrungi lah gitu, ya, akan menjadi bagian dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Ya, baik, sudah siap? Kita akan lanjutkan ke materi tipe kelas seperti apa nantinya, ya. Dan itu adik-adik juga harus pahami dan cek kembali mau tipe kelas seperti apa yang mau adik-adik bentuk nanti di kelas dari 3 tipe yang akan Ibu jelaskan hari ini, ya. Ya, baik. Ada 3 tipe guru adik-adik dan ini akan menentukan tipe manajemen kelasnya nanti. Yang pertama sekali yaitu shark teacher atau guru seperti layaknya ikan hiu, ya. Nah, kenapa? Seperti apa ikan hiu? Yang ada dipahami ikan hiu itu seperti apa? Ya, kalau bisa kita katakan sosok hiu itu berwibawa, ya. Ditakuti, tapi dalam arti kata ditakuti bukan karena takut tidak dihargai, tapi di sini ditakuti dalam kata anak-anak ketika melihat kita, ya, akan menunjukkan sikap menghormati, ya, karena tadi kita menjalankan sesuatu itu sesuai dengan role-nya, tidak melanggar kode etik, tidak melanggar aturan yang sudah disepakati dan sebagainya. Kemudian ada tipe kedua adik-adik, tadi shark teacher, yang ketiga ada turtle teacher, yaitu guru kura-kura. Wah, kenapa ini tipe guru disamakan dengan beberapa jenis hewan? Ini bukan maksud untuk merendahkan, tapi ini adalah istilah-istilah yang mungkin digambarkan untuk lebih mudah diingat. Kita mau jadi guru yang seperti apa, ya? Yang kedua itu turtle teacher tadi, guru kura-kura. Ini guru yang permisif, dalam arti agak pesimis gitu. Bagaimana ciri kura-kura? Ya, kalau sudah sedikit ada ancaman, tantangan ataupun ada masalah, dia langsung masuk ke cangkangnya, ya. Jadi agak pesimis, ya, tidak optimis untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Dan yang ketiga adalah owl teacher, yaitu guru burung hantu. Gimana sosok burung hantu adik-adik? Ketika dia melihat burung hantu, agak cuek gitu, ya, nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang penting apa yang saya lakukan sudah selesai, tugas saya masuk ke kelas selesai, maka yang lain no comment.
nggak peduli mau anak bisa, mau anak paham, mau kelas itu nyaman atau tidak peduli. Nah, dari sini, dari 3 tipe ini, adik-adik mau pilih yang mana? Dan nanti kita akan lihat setelah ini bagaimana respon anak-anak dari ketiga tipe ini. Nah, sehingga nanti adik-adik bisa menyadari ataupun memahami, saya ingin menjadi guru seperti apakah saya ini, ya? Apakah guru yang berwibawa, guru yang permisif atau pesimis tadi, atau guru yang acuh, tidak peduli sama sekali dengan kondisi kelas, dengan anak-anak, ya, atau seperti apa? Baik. Pertama sekali untuk tipe guru yang berwibawa atau guru yang diibaratkan dengan ikan hiu tadi, ya. Bagaimana guru itu? Guru berwibawa ini atau guru yang mungkin dipersamakan dengan ikan hiu ini adalah dia selalu mengontrol siswa dan memotivasi siswa untuk mandiri. Jadi maksudnya di sini dia berkarisma, ya. Berwibawa dalam arti dia tidak menunjukkan kehebatan diri, tapi dia memotivasi anak untuk menjadi hebat dan membimbing anak untuk belajar secara mandiri namun tidak lepas kontrol, ya. Nah, di sini memotivasi anak-anak untuk belajar, mengontrolnya dengan baik dan tidak membuat anak-anak bingung dalam proses pembelajaran, ya, karena dikontrol tadi. Yang kedua, menjelaskan alasan dari peraturan dan keputusan. Jadi setiap kali guru membuat satu aturan ataupun keputusan itu selalu dijelaskan. Jadi bukan tanpa alasan apapun. Arti kata ya pokoknya udah dibuat aturan, anak-anak nggak perlu tahu kenapa aturan itu dibuat dan kenapa kebijakan itu dibuat di dalam kelas, ya. Bahkan hal yang sangat baik dan sangat efektif, ya, dalam proses pembelajaran, dan itu juga yang pernah kita dapatkan dulu, ya, ketika Ibu melakukan satu proses pembelajaran ataupun di training, ya. Hal yang Ibu dapatkan adalah dikatakan bahwa kelas yang baik atau manajer yang baik adalah selalu membuat satu aturan dan keputusan bersama anak-anak. Misal, adik-adik, kita membuat aturan di kelas, ya, ketika ada yang mau izin keluar, maka dia harus menggunakan atribut, misal memakai kalung, berarti misal mau ke toilet, jadi dibuat gantungan toilet pas. Jadi diacungkan tangan dulu, bukti bahwa dia, misalnya proses belajar sedang berlangsung, ya, pada saat itu. Jadi diacungkan tangan, ibu permisi. Kemudian itu aturan yang kita buat bersama dengan anak-anak. Setelah itu nanti ketika dia mau keluar, dia ambil kalung itu baru keluar. Nah, dan setelah yang tadi minta izin, ya, kita buat kalungnya misal 1 atau 2, itu tergantung kesepakatan. Jadi tidak ada yang keluar kelas jika melampaui 2 kalung tersebut. Jadi itu sebagai bukti perizinan. Jadi kalau yang sudah keluar masuk, baru boleh ada yang lain keluar dengan menggunakan ID tadi, kalung toilet pass misalnya, ya. Jadi aturan itu disepakati dengan anak-anak dan disampaikan alasannya mengapa. Ya, misalnya kita agar tertib di kelas, jadi tidak semua keluar kelas dalam waktu bersamaan, jadi proses pembelajaran pun tidak terganggu. Dan minta juga anak-anak untuk yang membuatkan kalung tersebut. Dan dengan begitu anak-anak akan merasakan bahwa aturan itu berguna bagi mereka dan apa yang digunakan dalam aturan tersebut adalah apa yang mereka buat sehingga mereka juga menjaga. Sama seperti juga kita menghias kelas misalnya, ya. Kita kalau secara serta-merta mungkin guru membuat sendiri hiasan kelas kemudian mengatakan ini tidak boleh robek, ini harus dijaga, mungkin akan berbeda, ya. Nah, efeknya kepada anak-anak ketika display kelas itu walaupun mungkin tidak dihasilkan begitu sempurna seperti guru membuat sendiri, akan berbeda dengan melibatkan anak, namun akan berbeda efeknya ketika sebuah keputusan, sebuah kebijakan, aturan di kelas itu melibatkan anak-anak. Ya, adik-adik, ya. Kenapa? Dengan begitu mereka tahu alasannya secara tidak langsung bahwa ternyata membuat display kelas itu begitu capek, ya, butuh perjuangan, butuh kerja keras, dan dengan demikian mereka akan timbul rasa atau kesadaran untuk menjaganya dengan baik. Karena dan dengan demikian juga mereka akan memahami bahwa segala hal yang mereka lakukan itu
butuh diapresiasi, dijaga, dan juga dihargai, ya. Kemudian dengan demikian anak-anak akan lebih bertanggung jawab, ya, secara mandiri tadi. Baik, tipe yang berwibawa ini juga orang ataupun guru yang terbuka dan hangat, adik-adik. Jadi bukan berarti terbuka ketika sedang tidak ada uang dompet ke anak-anak, bukan ya. Dalam arti kata sosok yang selalu bisa supel, kemudian tidak tertutup, tidak bisa diajak bicara, hangat, humoris, ya, seperti itu. Jadi dengan demikian anak akan merasakan nyaman di samping guru yang pada tipe satu ini, tipe berwibawa, ya. Kemudian mengekspresikan ketertarikan. Ini hal yang sangat penting, adik-adik. Ekspresi adik-adik terhadap anak-anak nanti di kelas akan sangat mempengaruhi bagaimana respon anak-anak terhadap adik-adik sendiri. Misal, ketika anak-anak membuat, adik-adik berikan tugas nih, membuat satu gambar misalnya, kemudian adik-adik melihat dia membuat dengan sangat serius, walaupun mungkin tidak sempurna, tapi tunjukkan ekspresi ketertarikan. Wah, luar biasa ya gambarnya, gitu ya. Dan adik-adik juga harus pahami bahwa acuan kesempurnaan dari apa yang dilakukan anak-anak bukan diri kita. Bukan diri kita saat ini. Seharusnya kita lihat bagaimana kita pada waktu di usia mereka. Dan tentu kita juga tidak ingat ya, sejauh mana sudah kemampuan kita pada saat itu. Nah, jangan sampai adik-adik nanti ketika memberikan misalnya apresiasi terhadap hasil kerja anak-anak, tolak ukurnya adalah diri kita saat ini. Misalnya ketika anak-anak membuat gambar, kita menganggap tidak sempurna, karena tidak di dalam garis, kita anggap itu tidak sempurna atau tidak baik, nilainya rendah, tidak. Tapi harus adik-adik, apapun yang mereka lakukan itu adalah progres kerja. Ukur adalah progres dari masing-masing anak-anak itu sebelumnya. Jadi bukan dibandingkan juga dengan orang lain ataupun dengan acuannya dari diri kita. Jadi progres itu dilihat dari perkembangan atau progres pembelajaran mereka sendiri, setiap anak itu sendiri, ya. Kemudian adik-adik juga untuk tipe guru ini dia memberikan penghargaan dan motivasi. Jadi guru tipe berwibawa ini tidak pernah lepas memberikan penghargaan dan motivasi. Penghargaan itu bisa dalam bentuk apapun. Namun ketika semakin besar anak-anak, ya, kelasnya semakin besar, ataupun jangan juga terlalu sering memberikan apresiasi atau penghargaan dalam bentuk benda. Tapi dengan dia misalnya tadi membuat gambar, kita tunjukkan ekspresi yang bagus, kita berikan tepuk tangan, kemudian kita juga dengan memberikan senyuman, itu juga sebuah penghargaan, ya. Dan motivasi, sudah bagus nih, terus lakukan, walaupun mungkin kita lihat belum sempurna, tapi dengan motivasi kita dia akan menunjukkan membuat gambar dengan lebih baik lagi ke depan. Oh, ini sudah bagus, ke depan insya Allah lebih bagus lagi ya, walaupun mungkin menurut kita belum bagus, ya. Akan teman-temannya juga mungkin bisa jadi, oh mana ada bagus, tapi kita harus bisa atau memahamkan ke anak-anak yang lain, saling mengapresiasi satu sama lainnya, tidak ada istilahnya saling menjatuhkan. Karena ini sangat dibutuhkan adik-adik, ini akan menjadi mental dan karakter yang kita latih. Jadi guru itu sangat besar perannya dikatakan. Kenapa? Karena ini akan menjadi pelatihan atau pemupukan penanaman nilai-nilai karakter bagi anak di masa depan, ya. Kemudian juga guru tipe berwibawa ini memberikan komentar yang positif selalu ke anak. Tidak ada jelek ini, nggak bagus ini. Kamu hari ini nggak bagus, tapi tidak pernah mengatakan hal-hal yang negatif. Dia selalu menyatakan hal yang positif. Bagus hasil kerjanya hari ini ya. Insya Allah ke depan lebih bagus lagi. Jadi seperti itu adik-adik ya. Itu tadi tipe atau karakteristik dari tipe guru yang berwibawa atau guru hiu ya. Bagaimana komentar siswa ketika melihat guru yang seperti ini? Adik-adik, anak-anak pada umumnya akan mengatakan, saya sangat menyukai guru saya. Guru ini memahami saya dan yang selalu tidak sempurna, dan dia guru yang baik, kami juga dapat berbicara tanpa rasa malu, karena tadi terbuka. Jadi anak-anak pun akan terbuka, ya, tidak ada malu. Ya, kemudian juga
dengan mengapresiasi, menunjukkan ketertarikan dan sebagaimana yang sudah kita sampai pelajari tadi, anak-anak akan merasakan, saya walaupun tidak sempurna, tapi begitu dihargai. Dengan begitu akan timbul, akan termotivasi untuk terus belajar. Ya, baik. Selanjutnya tipe permisif, yaitu yang diibaratkan dengan kura-kura tadi. Apa saja? Guru seperti ini biasanya kontrolnya kurang, adik-adik, ya, kebalikan dari guru yang sebelumnya tadi, guru yang berwibawa. Kemudian kurang memonitor sikap siswa, ya, juga membiarkan anak-anak, ya, yang aktif, ya, yang mungkin kalau kita katakan yang begitu interaktif di dalam kelas, ya, nggak dipedulikan. Jadi biarkan saja begitu tanpa ada perhatian, tanpa mengecek kenapa anak tersebut bersikap demikian. Berbeda dengan guru tipe berwibawa tadi, ya. Kemudian juga guru tipe permisif ini berusaha untuk tidak menyakiti perasaan anak. Ya, ternyata ketika kita selalu berusaha untuk tidak menyakiti perasaan anak, itu hal yang kurang baik, ya. Dalam arti kata, mungkin ketika dia melakukan kesalahan kita tidak ingatkan, kita tidak peduli, ya, kita acuhkan, ya, biar yang penting anak tidak merasa terluka, anak tidak tersinggung, jadi kita abaikan begitu saja. Ini tidak bisa, ya. Ini tipe guru yang pesimis. Kemudian guru tipe permisif ini juga sulit mengatakan tidak kepada anak. Ya, padahal sebagai seorang manajer, guru dalam kelas itu harus bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang menyalahi aturan, ya. Kemudian tipe guru ini juga kurang memperhatikan siswa pada saat di kelas. Kalau kelasnya lagi kacau, dia juga nggak peduli anaknya sakit, mungkin kurang memberikan perhatian, anaknya sedang kesusahan, mungkin dalam mengerjakan tugas tidak peduli. Berbeda dengan tipe guru tadi, dia akan menanyakan, dia akan menunjukkan kepedulian, perhatian. Bahkan ketika melihat ada anak yang benar-benar kewalahan, diberikan bimbingan yang khusus, ya, tanpa mengabaikan juga siswa yang lain, sehingga tidak ada muncul rasa cemburu dan merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian tipe guru ini juga tidak konsisten. Hari ini mungkin ada satu aturan, besok diabaikan, ya. Kemudian besok dilakukan, besok diabaikan lagi lusanya. Nah, jadi tipe guru ini sangat biasanya kurang menunjukkan satu sikap yang konsisten. Jadi ini akan menjadi penilaian bagi anak-anak, ya. Selain itu, guru yang seperti ini juga akan menjalin hubungan yang berlebihan di luar urusan sekolah. Biasanya guru yang seperti ini, dia akan menjalin dengan anak itu berlebihan. Bahkan kadang-kadang kalau bisa kita katakan, ibu juga pernah melihat ada istilahnya ada hubungan yang sampai muridnya itu bisa pegang kepala gurunya, itu jangan sampai, ya. Jadi namun kita peduli, kita dekat dengan anak, kita terbuka, kita hangat, tapi bukan berarti dalam hubungan yang berlebihan, ya. Yang ketiga, adik-adik, adalah tipe guru yang acuh. Itu tipe guru yang diibaratkan dengan burung hantu tadi. Apa saja tipe-tipe guru yang seperti ini kriterianya? Biasanya tidak mempersiapkan bahan ajar, bahkan tanpa rasa bersalah. Kemudian juga terkadang menggunakan materi yang sama dari tahun ke tahun, tidak ada revisi, tidak ada perubahan, yang itu terus bahannya, ya. Jadi istilahnya RPP-nya itu aji mumpung dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Padahal pendidikan ataupun konsep atau materi itu selalu ada perubahan. Kemudian guru tipe ini juga kurang menerapkan disiplin di kelas, nggak peduli sama sekali, ya, kan acuh tadi. Kemudian juga terhindar dari cara-cara pembelajaran yang kreatif, tidak kreatif, pembelajarannya gitu-gitu saja, ceramah, ya. Jadi tidak ada membuat satu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, melihat bagaimana kriteria anak, kira-kira apa yang bisa dibuat untuk satu aktivitas pembelajaran yang bisa mengcover, bisa memfasilitasi berbagai ragam keahlian atau kecerdasan anak, tidak peduli sama sekali dalam hal itu guru yang tipe ini. Kemudian juga punya kemampuan yang minim, kurang, nggak peduli, nggak pernah mau mengupgrade kemampuan diri guru tipe ini. Sudah merasa cukup, saya sudah kuliah S1 PGSD, udah cukup lah, nggak perlu lagi belajar, nggak perlu lagi baca buku, nggak perlu lagi mengkaji, tidak perlu lagi
konsep-konsep yang lain yang bisa menunjang materi yang kita ajarkan. Tidak perlu saya ikut seminar, tidak perlu saya ikut training atau pelatihan apapun, udah cukup lah, sudah memadai ya. Guru seperti ini nih, guru acuh ya, dan harus ada dihindari. Kemudian juga dalam memberikan proses pembelajaran itu sedikit sekali, banyak melakukan hal-hal di luar dari materi ya. Ini coba dicek, adik-adik mau pilih yang mana nih ternyata ya. Ada juga di sini kriteria tipe guru acuh ini, waktu pembelajaran berjalan begitu saja tanpa ada yang dapat. Nah, tadi itu sama. Jadi ketika mengajar, dia hanya memberikan sedikit materi, kemudian yang lainnya abai begitu saja tanpa ada hal yang bisa dipelajari oleh anak dalam proses pembelajaran di hari itu. Nah, adik-adik, dua tipe guru yang seperti ini, yaitu tipe permisif tadi dan tipe acuh ini, siswa akan memberikan komentar yang seperti apa. Ini adalah guru yang sangat populer ya, paling mereka tidak perlu serius dalam belajar di kelas. Kami kadang di luar kontrol dan kami tidak belajar sama sekali. Nah, adik-adik, jangan sampai kita memilih dua tipe ini, tapi jadilah guru yang berwibawa, yang tadi mungkin diumpamakan dengan hiu, tapi hindarilah guru yang diumpamakan tadi dengan kura-kura ya, permisif, pesimis. Kemudian terutama guru yang tipe acuh atau guru burung hantu. Baik, kita sudah pelajari 3 tipe di sesi kedua ini, dan Ibu harap adik-adik sudah paham, atau ada yang mau ditanyakan atau seperti apa? Atau kita recap nanti pertanyaannya pada sesi ketiga. Dan kita padai materi kita untuk sesi kedua sampai di sini, dan kita lanjutkan sesi ketiga setelah jeda iklan berikut ini. Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Bailina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan.
Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Baik, kita ketemu pada sesi ketiga perkuliahan profesi keguruan 2 pada hari ini. Ya, kita masuk ke materi strategi dalam pengelolaan kelas. Nah, sebagaimana tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pada hari ini kita membahas peran guru dalam pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Peran guru sebagai manajer di kelas, ada strategi adik-adik, dan ini bersinergi dengan mata kuliah kita yang lain ya. Strategi pembelajaran yang sedang adik-adik pelajari di semester ini juga ya. Jadi ada strategi dalam pengelolaan kelas. Jadi ketika adik-adik mengatur kelas, memanage kelas itu tidak boleh sembarangan. Ada strategi tertentu agar semuanya berjalan dengan baik ya, bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah pengaturan. Aturan dan prosedur yang dikembangkan sesuai dengan strategi pengajaran. Semua aturan itu ditentukan sesuai dengan aturan dan prosedur, ya. Jadi tidak suka-suka guru. Jadi dibuat dulu aturannya bagaimana, prosedurnya seperti apa, maka kemudian dijalankan di dalam kelas. Kemudian hal yang kedua adalah strategi yang harus ada dipahami adalah komunikasi. Adik-adik, komunikasi ini jangankan hanya di dalam kelas. Dimanapun komunikasi ini penting. Jadi sebagai seorang manajer ya, adik-adik harus paham bahwa strategi dalam pengelolaan kelas yang baik, adik-adik harus bisa memahami atau membangun komunikasi yang baik. Kenapa? Karena komunikasi adalah fondasi untuk mengelola kelas yang efektif dan efisien. Adik-adik harus akan memberi, tapi adik-adik juga bisa menerima. Jadi jangan pernah memandang bahwa siswa kita di kelas itu adalah sebagai robot yang selalu menerima dari kita, tapi tidak pernah kita menerima dari apa yang disampaikan oleh siswa. Mereka harus bisa menjadi subjek dalam proses pembelajaran adik-adik. Harus dirubah sekarang. Pembelajaran yang aktif dan kreatif itu memposisikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Dengan demikian, anak-anak akan terdidik menjadi pribadi-pribadi yang kreatif dan mandiri. Jadi kalau sistem pembelajaran kita di sekolah membuat anak sebagai robot, kemudian di masa mendatang kita berharap anak menjadi mandiri, kreatif, inovatif, itu sudah terlambat. Tapi dimulai dari fondasi awal, baik itu dari keluarga, kemudian pada saat masa PAUD, SD juga sangat menentukan, karena itu adalah pendidikan dasar, masih masa fondasi. Kalau fondasinya kuat, insya Allah nanti di level selanjutnya anak-anak akan menjadi sosok atau individu yang mandiri, ya. Jadi intinya adalah bangun komunikasi yang timbal balik, memberi dan juga kita harus siap untuk menerima, ya. Dengan demikian insya Allah kelas kita akan menjadi kelas yang luar biasa, kelas yang dicintai, kelas yang dirindukan oleh anak-anak setiap harinya, ya. Kemudian strategi yang ketiga, adik-adik juga harus bisa memonitoring, mengontrol kelas. Ya, kalau lepas ataupun loss dalam pengontrolan, maka semua tidak akan berjalan. Semua target-target kita akan plus begitu saja tanpa ada capaian-capaian yang kita peroleh. Jadi ketika kita melakukan pertanggungjawaban misalnya nanti dalam rapat kerja guru, maka kita tidak ada yang bisa kita tunjukkan bahwa progres si anak. Ketika juga orang tua nanti meminta laporan bagaimana perkembangan belajar anak saya, maka kita tidak bisa memberikan jawaban kepada orang tua. Kenapa? Karena kita tidak mengontrol, tidak melihat, mencatat bagaimana progres perkembangan belajar anak, juga bagaimana progres kita dalam mengajar. Jadi butuh sekali kontrol adik, ya. Baik, itu tadi 3 strategi dalam pengelolaan kelas. Tadi yang pertama adalah adik harus sangat paham pengaturannya, ya. Pengaturan aturan atau kebijakan, juga mungkin bisa dalam pengaturan di dalam kelas juga tadi, baik terkait dengan sarana, prasarana, ya. Kemudian juga berkas-berkas ataupun
bahan ajar yang harus dipersiapkan sebelum itu juga harus benar-benar dipersiapkan. Dan itu adalah strategi pengelolaan kelas yang baik. Yang kedua adalah komunikasi, yang tadi kita sampaikan bahwa komunikasi itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah tadi monitoring, ya, pengontrolan. Jadi sangat penting 3 item tersebut, dan itu menjadi strategi dalam proses pembelajaran. Baik, setelah 3 strategi tadi, di sini Ibu sudah tampilkan slide, ya. Ada beberapa gambar penataan ruang kelas. Jadi di sini melihat ada gambar tadi penataan ruang kelas, dan ada dasar-dasar dalam penataan kelas. Yang pertama, adik-adik menentukan tempat dan perlengkapan yang sesuai, jadi nggak taruh bunga di tengah-tengah kelas, tapi di sudut kelas. Nah, itu salah satunya mungkin, ya. Kemudian mengelola dan menata area. Areanya apa? Adalah tempat-tempat tertentu, ya, yang misalnya nanti di situ area sains, dan di sudut yang lain ada area bahasa, di sudut yang lain ada area agama atau Islamic Center-nya. Nanti di sudut yang lain ada area IPS ataupun area PKN atau apa yang menurut adik perlu ada di dalam kelas itu. Dan di situ dipotkan semua tugas anak yang terkait materi sains, maka dipamerkan atau diletakkan, atau semua yang terkait dengan media diletakkan di sana, ya. Sesuai dengan area masing-masing. Kemudian jaga agar area itu selalu menyenangkan adik-adik. Jadi setiap minggu itu harus dibuat perubahan. Dalam arti kata ada pergantian di setiap area. Setidaknya 2 minggu sekali lah ada perubahan, atau ada tugas anak-anak selesai, misalnya mereka membuat kalau kelas 1 misalnya mereka menempel, ya, membuat kolase hewan misalnya, ya, dengan bahan apapun itu, kemudian nanti dipamerkan di area sains. Maka nanti minggu selanjutnya ketika mata pelajaran yang sama atau pembelajaran yang sama ada tugas yang lain, maka tugas yang minggu lalu dicopot, dimasukkan, disimpan sebagai portofolio masing-masing anak, ya, disimpan. Jadi misalnya Yusra, simpan portofolio khusus untuk Yusra. Jadi dengan demikian kita lihat nanti ada perkembangan progres, ada nggak progresnya dalam belajar, ya. Kemudian juga begitu juga ada yang Mastura, Bako, dan yang lainnya, ya, masukkan ke portofolio masing-masing. Itu menjadi tolak ukur kita untuk melihat masing-masing individu anak itu ada nggak progres belajarnya. Dan maka kita tempelkanlah hasil dari tugas belajar hari ini. Jadi ada revisi, ada perbaikan, tidak hanya itu saja, dari awal semester sampai akhir semester, bahkan semester selanjutnya di area itu hanya tempelan tugas tahun lalu. Nah, ini hal yang sangat disayangkan. Dengan demikian anak-anak akan berpikir, ini areanya apa ya, kok ini dari tahun ke tahun ini terus gitu, ya. Jadi jaga agar selalu menyenangkan, buat anak-anak itu tertarik untuk selalu mengunjungi area-area tersebut. Dengan demikian anak akan belajar lebih banyak, dan dia juga akan mendapatkan perubahan atau ilmu yang terus berganti, ya, bertambah, ya. Kemudian padukan dengan berbagai aktivitas bermain. Anak SD, ya, anak SD ini adalah anak-anak pendidikan dasar, masih suka bermain, ya, bahkan tenaganya melampaui gurunya. Maka dari itu buatlah kombinasi, dalam arti kata ada materi, ada aktivitas bermainnya. Buat game-games yang menarik. Bahkan pernah satu ketika dulu Ibu mengajar materi sains misalnya tentang gaya otot, ya. Adik-adik Ibu padukan gaya otot itu dengan kegiatan pembelajaran IPS, ya. Apa yang dilakukan? Anak-anak membuat kue klepon, mungkin yang dikenal secara umum, onde-onde, atau kita orang Aceh mengenal dengan bohrorom, ya, dengan berbagai warna yang disukai anak-anak. Di situ juga mereka mencampurkan warna. Jadi anak-anak di situ mempelajari gaya otot. Di samping itu juga mereka belajar tentang campuran warna. Jadi sains semua. Dan setelah itu ketika mereka sudah masak berhasil, sudah dibaluri dengan kelapa,
mereka makan bersama, di situ juga terbentuk kebersamaan, kekeluargaan ya, makan satu sama lainnya dengan warna klepon yang berbeda, onde-onde yang berbeda tadi, mereka akan melihat, wah ini bagus ya, oh ternyata warna ini, terus sambil makan ada komunikasi juga. Jadi menyenangkan pembelajarannya ya, karena jadi bermain ini bukan berarti adik-adik harus dipahami selalu bermain lompat-lompat ya, tapi dalam arti kata tidak hanya belajar sesuatu itu dengan metode ceramah, anak mendengarkan saja menerima, tapi mereka beraktivitas melakukan sesuatu. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan anak-anak menjual hasil onde-onde tadi kepada kakak kelasnya atau ke teman kelasnya yang lain. Nah, jadi di sini juga mereka selain belajar tentang sains, mereka juga belajar tentang jual beli yang diajarkan di dalam PS. Jadi pembelajaran di SD jadi harus pahami bahwa tidak terpisah satu sama lain, tapi terintegrasi, terpadu, ya. Nah, makanya jadi ada belajar mata kuliah pembelajaran terpadu. Jadi tidak memisahkan satu materi dengan materi yang lainnya, ya. Jadi harus bisa dipadukan sehingga anak-anak tidak terdikotomi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, ya. Baik, selanjutnya adalah siap. Kita harus bisa menyiapkan sebagai seorang manajer ini dalam menata kelas ya, berbagai perlengkapan untuk mengembangkan kemampuan bereksplorasi anak secara mandiri. Dapat dikata di area-area itu, misal di area bermain, ya, adik-adik siapkan di situ ludo misalnya, yang dibuat sendiri. Atau di area matematika, adik-adik buatkan ya penjumlahan menggunakan barang-barang bekas misalnya. Jadi anak-anak bisa bermain setiap hari. Nah, ketika kita tidak praktekkan langsung, mungkin ada mesti meraba-raba apa yang disampaikan oleh ibu ini ya. Nah, nanti kita lihat beberapa area dari gambar-gambar yang akan ibu tampilkan. Baik, kemudian rencanakan juga agar anak-anak dapat belajar bersama. Ya, seperti tadi yang sudah ibu sampaikan, contohnya sampel ketika anak-anak belajar tentang gaya otot, ketika mereka membuat onde-onde kan meramas tepung ya, memaduk, ketika mengaduk pakai tangan itu itulah gaya otot gitu, ya. Kemudian setelah mereka masak, mereka duduk bersama. Jadi ada belajar bersama di sana. Ketika mereka mencampurkan warna, mereka juga belajar itu bersama. Jadi hal-hal seperti itu harus selalu ada dibina agar nanti anak-anak terbiasa dengan kolaborasi, saling bersinergi, bekerja sama dalam mencapai satu tujuan. Ya, dan ini sangat penting untuk memupuk atau membina karakter bagi anak-anak kita. Dan ini juga ya, jadi bisa menjadi salah satu inspirasi atau ide untuk penelitian adik-adik ke depan ya. Bagaimana poin-poin apa saja yang bisa dilakukan oleh guru dalam memupuk pendidikan karakter bagi anak. Dalam proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran yang sederhana pun kita bisa memupuk karakter, nilai-nilai karakter pada diri anak ya. Baik. Di sini ada beberapa area adik-adik ya. Yang bisa dilihat di dalam ada circle time area. Circle time area ini area karpet. Nah, arti kata ini yang ibu bilang tadi, tidak semua sekolah memfasilitasi kelas dengan jumlah kursi dan meja sejumlah anak, ya. Tapi ada sekolah-sekolah tertentu yang biasanya sekolah yang lebih mengutamakan sistem belajar active learning ya, itu menyediakan kursi setengah jumlah anak. Dan yang setengah lagi di area karpet atau ada area khusus. Nah, area karpet ini adalah tempat biasanya anak-anak duduk melingkar bersama guru setiap pagi, semuanya duduk di situ. Biasanya kelas ini tidak kelas dengan jumlah anak yang sangat banyak. Biasanya paling maksimal itu 20 anak di dalam kelas, ya. Dan ini adalah kelas yang kalau bisa dikatakan kelas yang memupuk rasa kekeluargaan yang luar biasa, insyaallah ya. Kemudian ada area bahasa. Seperti yang Bu sampaikan tadi, ada area matematika, ada area sains, ada area seni, ada area musik dan tari atau gerak ya, musik dan movement, musik dan gerak, kemudian ada area balok, ini biasanya kalau untuk anak PAUD. Kalau kelas 1 mungkin masih bisa juga ya. Kemudian ada area seperti Bu bilang tadi, Islamnya. Islamic Centernya, atau ada mau tambah area apa lagi yang lain, silahkan, tidak masalah. Jadi area itu tidak baku harus seperti apa yang Ibu sampaikan ini, tapi bisa ada ditambah dengan apa area yang dibutuhkan. Kemudian
perangkat apa aja yang dibutuhkan dalam penataan kelas adik-adik? Nah, ini dia. Ini area karpet. Ini yang sederhana saja. Ya, area karpet di sini nanti guru duduk di tengah-tengah, ya, seperti halakah ya. Jadi murid-murid yang lain ataupun peserta didik mengelilingi guru, dan di situ ada nama-nama itu yang warna biru. Nah, itu anak-anak menulis sendiri, ya, membuat bentuknya mungkin diseragamkan, tapi namanya ditulis sendiri oleh anak-anak. Jadi dengan demikian mereka bertanggung jawab untuk menjaganya, jadi tidak merusak. Kemudian ada area bahasa seperti ini. Bahasa, ada bahasa Arab di sekolah tertentu ya. Ini ada huruf abjad di sana. Kemudian ada bahasa huruf hijaiyah ya kalau untuk bahasa Arabnya. Dan adik-adik bisa melihat itu ada kardus-kardus yang dibuat seperti kereta api ya, itu untuk meletakkan buku. Biasanya itu juga sekaligus sebagai area baca, area bahasa itu ya. Kemudian ini area matematika, ya, itu yang Ibu bilang tadi, menyiapkan alat untuk anak-anak bermain secara mandiri. Nah, jadi di sini anak-anak nanti mau ngotak-atik, letakkan di situ 4, 6, nanti disatukan dulu, ada satu tempat yang disediakan di bekas minum air mineral itu, digabungkan menjadi satu, nanti anak-anak meletakkan. Di sini 4, di sana 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ada area art atau seni. Nah, ini sediakan semuanya, fasilitasi pewarna, cat, kuas, kemudian nanti kertas ya, dan hal-hal yang menunjang untuk anak-anak bisa berkreasi secara mandiri. Jadi dengan demikian anak-anak tidak selalu tergantung untuk melakukan sesuatu itu tergantung kepada gurunya, dan pastikan juga buat aturan yang jelas kepada anak-anak. Mereka bisa mengerjakan itu tanpa mengotori kelas ya, bertanggung jawab ketika sudah kotor mereka bertanggung jawab untuk membersihkan. Jangan selalu mengandalkan cleaning service atau OB. Anak-anak harus secara mandiri juga bertanggung jawab untuk membersihkan kelasnya sendiri ya, walaupun mungkin sudah ada orang yang menyapu, tapi ajarkan anak-anak mengapa itu harus dilakukan ya. Kemudian juga ada area science ya. Nah, seperti ini contohnya ada kolam ikan. Oh, jadi mau buat kolam ikan boleh, silahkan. Tapi pastikan itu tidak akan berbahaya bagi anak, aman, nyaman, tidak berbau. Kalau memang mau buat kolam ikan di dalam kelas ya, letakkan bunga di samping-samping, itu juga bagian dari sains. Nah, itu juga ada melihat tampilan gambar seperti kupu-kupu. Di situ ada dibuat ini perutnya, ini antenanya, ini sayapnya, dan sebagainya macam, dibuat dengan berbagai warna, dan itu dibuat bisa dibuat oleh guru, dan lebih bagus lagi seperti yang disampaikan tadi, lebih baik dibuat bersama dengan anak agar mereka memahami dengan baik. Baik, itu beberapa area yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, tips untuk guru nih di akhir perkuliahan kita. Ada beberapa tips adik-adik yang harus adik-adik pahami dan harus adik-adik kerjakan nanti ketika sebagai seorang guru, karena itu juga akan membentuk karakter adik-adik dan juga karakter anak-anak ya, karena adik-adik adalah teladan. Pertama, pastikan kelas rapi dan bersih setelah pembelajaran atau sebelum pulang. Jadi jangan sampai adik-adik melatih anak-anak untuk tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya ya. Dimulai dari adik-adik pastikan kelas rapi, bersih setelah pembelajaran berlangsung atau sebelum pulang, dan membersihkan itu ajak anak-anak ya, ketika memang itu aktivitas kita lakukan bersama anak-anak. Tapi jika itu ya kita harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah selalu meletakkan barang-barang pada tempat yang sesuai. Jadi misalnya ada nanti di kelas di atas meja itu ada tempat pensil, ada tempat buku di mana ya, ini kan area-area tadi. Pastikan itu diletakkan pada tempatnya, dan ini juga akan menjadi perhatian bagi anak-anak. Nah, kalau guru mejanya berantakan ya, kotor, nah maka muridnya juga akan ikut hal yang sama ya. Akan susah ketika adik-adik mendidik, ayo harus bersih, harus rapi ya mejanya, tasnya harus bersih. Nah, itu tidak mungkin bisa, karena agak susah dan sulit. Karena kenapa? Dilihat, alah ibu guru aja di atas mejanya berantakan, kemudian tasnya juga acak-acakan gitu ya. Nah, jadi ini hal yang sangat penting adik-adik. Selanjutnya yang ketiga adalah siapkan buku khusus untuk mencatat hal-hal penting yang terjadi. Adik-adik
jangan pernah melabel anak-anak, dia misalnya di awal semester kita lihat dia bersikap kurang positif ya. Kita menganggap atau melabel selalu menjustifikasi anak itu selalu akan begitu. Jangan pernah. Dan hati-hati dengan prasangka adik-adik, itu akan menjadi doa. Ya. Karena guru doanya itu juga masuk ke dalam doa yang diterima oleh Allah dengan cepat ya. Kenapa? Karena kita di situ berperan sebagai pendidiknya. Jadi siapkan buku khusus atau jurnal anecdote record ya, anecdote record untuk melihat progres masing-masing anak. Ada untuk si Pulan, misalnya si A, Yusra namanya, kemudian Bako, ada Mastura ya, ada Ani, Ana ya kan, kemudian ada Susi dan semuanya. Jadi punya masing-masing catatan khusus sendiri. Atau anecdote record untuk semuanya. Si A hari ini sudah lebih baik mengenal huruf A, kemudian sudah bisa merangkai kata. Nah, seperti itu dicatat. Jadi dengan demikian nanti kita memberikan laporan, penilaian juga bisa terbantu dengan adanya catatan dan anecdote record itu ya. Jadi jangan biarkan semua terabaikan begitu saja tanpa ada catatan progres dari anak-anak setiap harinya. Dan jangan pernah, sekali lagi diingatkan, melabel anak selalu begitu setiap harinya. Setiap anak itu berproses, dia sedang berproses untuk belajar ya. Kemudian yang terakhir adalah pastikan semua administrasi tersusun rapi dalam file. Biasakan adik-adik dari sekarang ya, RPP, media pembelajaran dan segalanya itu tersusun rapi. Jadi jangan berantakan. Jadi ketika nanti adik-adik butuh lagi di semester depan, tinggal direvisi, diperbaiki ya. Jadi tidak selalu membuat hal yang baru. Wah, seperti itu, tapi kita bisa kombinasi ya. Baik. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini dalam perkuliahan kita. Sebelum kita tutup perkuliahan kita, Ibu berikan waktu untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, Isra, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai strategi pembelajaran, yaitu bagaimana pemilihan media pembelajaran yang tepat agar dapat memunculkan keaktifan siswa pada saat di dalam kelas. Ya, baik. Ya, tadi pertanyaan Yusra, bagaimana sistem pembelajaran yang tepat ya? Ya, sistem pemilihan sistem pembelajaran yang tepat yang bisa mengakomodir keaktifan siswa dalam belajar. Benar seperti itu? Pemilihan media pembelajaran. Media, ya. Oke. Ya. Baik. Jadi media pembelajaran yang kita gunakan dalam proses pembelajaran itu seperti yang sudah Ibu sampaikan juga tidak dibuat begitu saja tanpa memikirkan yang pertama pertimbangannya adalah materi yang mau kita sampaikan ya. Misal tadi di area sains, ada melihat kupu-kupu tadi? Ya, ada melihat? Ya. Itu biasanya diawali dari media yang kemudian ditempelkan di area sains. Medianya di situ kan ada nanti ini sayap, ini antena, ini mata, ya kan? Ini badannya. Nah, itu media pembelajaran. Dan bagaimana caranya agar anak-anak aktif ya dengan media pembelajaran itu misalnya adik-adik juga minta anak-anak untuk membuatkan. Atau media pembelajaran juga jangan ada dipikir itu adalah media pembelajaran yang selalu disiapkan dalam bentuk fisik ataupun materi yang dibeli ataupun tadi yang disiapkan seperti itu. Pada tubuh kita juga ada media pembelajaran yang kita punya. Ya, contoh, ketika mengajar seni ya. Musik dan gerak tadi, musik and movement. Ibu mengajar materi tentang alat musik ya yang bisa kita gunakan pada tubuh kita juga ada. Misal anak-anak bertepuk. Adik-adik pernah melihat tari didong? Pernah?
tari bidong dari Aceh Tengah itu Bakung mungkin tahu itu. Tari bidong itu alat musiknya adalah tangan, ya. Nah, juga menggunakan kain sarung yang dilipat, dipukul. Ya, jadi dengan demikian pada saat pembelajaran gunakan media-media yang dekat dengan anak itu akan lebih membuat anak aktif. Ayo kita bertepuk gitu ya, misalnya sambil menirukan kita tonton misalnya satu video tari didong, kita ajak anak untuk melakukan hal yang sama. Jadi kan anak aktif itu. Dia bergerak, bertepuk, kemudian juga kain sarung ya, ditepuk-tepuk juga. Jadi itu hal yang membuat atau membangkitkan anak-anak untuk aktif dalam belajar. Jadi guru ini harus kreatif nih, harus banyak baca lagi. Jadi tidak hanya padai dengan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini karena waktu kita sangat terbatas ya. Dan sedangkan media pembelajaran itu sangat luas dan sangat bervariasi adik-adik. Ya, kalau adik lihat pembelajaran interaktif, kreatif, aktif, dan menyenangkan itu tidak ada habis-habisnya. Bisa adik contoh bagaimana proses pembelajaran di Finlandia, negara yang nomor 1 pendidikan terbaik di dunia. Kemudian adik-adik bisa belajar tentang bagaimana etika ya yang dibentuk pada anak-anak ya pendidikan di Jepang ya. Bahkan mereka ketika masuk sekolah pertama sekali hal yang diajarkan adalah bagaimana menyusun sendal di raknya ya, bahkan mereka naik kereta apinya seperti apa, perginya ke zona mana, itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa dilihat kalau untuk attitude negara Jepang luar biasa ya. Kita abaikan yang hal-hal yang lainnya, tapi kita lihat apa yang bisa kita lihat secara positif dari setiap negara. Nah mungkin sekarang ada juga bahwa Turki juga sekarang sedang membangun kualitas pendidikan yang luar biasa ya. Cina juga. Ya, Cina dengan berbagai kelebihannya, kita fokus kepada kelebihannya, ya, dia bisa membentuk. Coba lihat Olimpiade, pekan-pekan olahraga tuh Cina punya tim ataupun atlet-atlet yang luar biasa. Kenapa? Karena fokus. Jadi setiap sekolah itu mendidik anak sesuai dengan bakat dan minatnya, ya. Misalnya anak-anak punya keahlian di bidang olahraga, maka mereka akan masuk ke sekolah yang dididik terus untuk olahraga yang mereka sukai. Nah, di Indonesia juga adik-adik harus pahami itu, baca karakter kecerdasan masing-masing anak, maka fasilitasi juga media pembelajaran sesuai dengan kecerdasan anak itu. Ya, jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan bagaimana media pembelajaran yang bisa membangkitkan keaktifan anak belajar di kelas. Baik, waktu perkuliahan kita sudah selesai. Mungkin untuk pertanyaan yang belum tercover dan terfasilitasi di sini bisa kirimkan pertanyaan pada grup kita ya. Grup yang sudah kita buat untuk memfasilitasi hal-hal yang mungkin adik-adik belum pahami, hal-hal yang perlu diketahui lebih lanjut, boleh kita sharing dan tindak lanjuti pada grup yang sudah kita buat. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan semakin hari kita semakin menyadari bahwa profesi keguruan itu tidak main-main adik-adik ya. Harus terus kita gali, kita cari apapun itu yang bisa menunjang agar kita menjadi tipe guru yang berwibawa ya. Baik, terima kasih dan juga untuk pemirsa di rumah jangan lupa like FB dan subscribe YouTube dari channel UB on TV ya, dan ikuti selalu program e-learning live di program e-learning UB on TV setiap harinya ya, dari pukul 8 sampai pukul 9 sampai pukul 13 setiap harinya, dan sampai bertemu minggu depan pada acara yang sama, pada mata kuliah yang sama bersama saya Ibu Herawati SPD, SPD MA, dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia.
Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Indonesia.